Damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu di dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 24-25 yang berbunyi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup sebagai milik Kristus, tentu saja hanya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Renungan tentang firman Tuhan hari ini sudah sangat jelas mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa barang siapa sudah jadi milik Kristus, maka indikasi yang dapat dilihat secara kasat mata, semua orang ini adalah akan dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mau hidup di dalam cinta, kasih, kebenaran, dan kebaikan menurut ukuran Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mau menyalibkan diri yang bersifat kedagingan maupun hal-hal yang duniawi yang menyesatkan itu. Dengan demikian, kita sebagai umat milik Kristus Yesus sudah tidak mau lagi mendengarkan bujukan roh antikristus untuk menyerempet hal-hal yang menyangkut hidup bersinggungan dengan kuasa dosa dan kematian kekal itu. Tentu kita akan terus mendengarkan suara kebenaran Roh Kudus di dalam hati sanubari kita yang pasti mengajarkan kepada kita, membimbing kita untuk menguatkan iman percaya kita kepada Kristus dan mau hidup kudus, tentu sesuai dengan keinginan firman Tuhan Yesus saja. Sesungguhnya bila ada orang yang mengaku sudah beriman percaya kepada Kristus dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus, masih senang mau mencari dan mengumpulkan harta kekayaan dengan jalan atau cara yang kotor, yang penuh dengan dosa, termasuk dengan cara menipu, mencuri, korupsi, berbisnis dengan cara mengabaikan atau melanggar hukum Tuhan yang dilakukan di dalam hidup bernegara di mana kita berada, maka sudah pasti Tuhan tidak berkenan dan menganggap orang yang seperti itu belum sungguh-sungguh jadi milik Tuhan Yesus Kristus sendiri. Begitu pula mereka yang katanya sudah jadi milik Kristus, tetapi kesaksian berupa tingkah laku dan perbuatan hidupnya setiap hari masih saja berhubungan dengan dunia okultisme atau suatu sikap yang memang masih beralih kepada penyembahan berhala, penyembahan kepada kuasa-kuasa kegelapan, atau hal-hal yang menyangkut dunia hitam lainnya, maka mereka ini juga berarti belum sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kiranya kita sungguh-sungguh mau menguji diri, benarkah kita ini sudah jadi milik Kristus atau belum? Sudahkah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau belum, mari segeralah kita bertobat dan mohon pertolongan Roh Kudus saja yang pasti dapat membimbing hidup kita, yang hendak kita jalani ke depan selagi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup ini. Ingatlah akan contoh orang yang sudah bertobat, yang harus pasrahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan Allah Bapa kita, bahwa Roh Kuduslah yang melayakkan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dinyatakan dalam Injil Lukas 15 ayat 21, pengakuan orang yang sudah bertobat, yaitu
anak yang memang telah kembali kepada jalan yang diperkenankan Tuhan. Pengakuan itu berupa kata-kata yang berbunyi, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak-anak Bapa." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kini kami harus bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, sekaligus mengajak kami untuk sungguh-sungguh mau menyadari bahwa diri kami ini adalah milik Kristus yang sudah pasti harus mau menyalibkan kedagingan kami dengan segala hawa nafsu dan keinginannya itu, dalam arti membuangnya jauh-jauh. Kalau kami memang sadar kami sebagai milik Kristus, itu berarti kami harus hidup mau dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus sendiri yang ada di dalam hati sanubari kami ini. Karena hati kami ini, diri kami ini adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami untuk sungguh-sungguh boleh menikmati hidup di dalam cinta kasih-Mu oleh pertolongan, oleh bimbingan Roh Kudus saja. Ketika saat ini ada banyak sekali orang yang memang merasakan menderita akibat berbagai macam sakit penyakit, walaupun bahwa kami ini sungguh-sungguh memang sebagai orang yang sudah mengaku milik Kristus, tolong kami supaya jangan jatuh ke dalam dosa Bapa, dan mampukan kami untuk mengandalkan mukjizat kesembuhan pasti boleh terjadi, khususnya karena akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menyembuhkan kami. Amin.